Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait tentang staffing dan studi kasusnya. Sebelum kita mulai ke penjelasan, alangkah baiknya kita perkenalan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Ardi Sarianto, NIM 2023-11664. Definisi tersendiri adalah staffing itu merupakan fungsi manajemen yang berkenaan dengan penarikan, penempatan, pemberian latihan, dan pengembangan anggota-anggota organisasi ataupun instansi. Staffing proses sendiri itu ada 8. Yang pertama itu adalah perencanaan sumber daya manusia, yang kedua penarikan, yang ketiga seleksi, yang keempat pengenalan dan orientasi, yang kelima latihan dan pengembangan, yang keenam penilaian pelaksanaan pekerjaan, yang ketujuh pemberian balas jasa dan penghargaan, yang kedelapan perencanaan dan pengembangan karir. Perencanaan sumber daya manusia sendiri itu dimulai dengan penentuan tujuan-tujuan dan rencana-rencana organisasi, yaitu menentukan spesifikasi jabatan, jenis jabatan yang dilaksanakan, dan keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan. Organisasi mengestimasi jumlah karyawan total yang dibutuhkan selama periode tertentu di masa mendatang. Terus organisasi juga mempertimbangkan persediaan karyawan yang telah tersedia untuk melaksanakan berbagai pekerjaan. Dan yang terakhir itu ada mengestimasi jumlah orang yang harus ditarik dan kapan mereka akan dibutuhkan. Selanjutnya ada penarikan dan seleksi karyawan. Penarikan sendiri adalah rekrutmen, merupakan usaha untuk memperoleh karyawan dalam jumlah yang tepat dengan kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan untuk mengisi jabatan-jabatan tersendiri. Terus seleksi sendiri itu adalah merupakan pemilihan seseorang tertentu dari sekelompok karyawan-karyawan potensial untuk melaksanakan suatu jabatan tertentu atau promosi ya bisa dibilang. Terus ada beberapa faktor yang dicari dalam diri karyawan potensial itu. Yang pertama adalah latar belakang pribadi, yang kedua bakat dan minat, yang ketiga ada sikap dan kebutuhan, yang keempat ada kemampuan-kemampuan analitis dan manipulatif, yang terakhir adalah keterampilan dan kemampuan teknik. Latihan pengembangan karyawan, itu yang bertujuan untuk memperbaiki efektivitas kerja karyawan dalam mencapai hasil-hasil kerja yang telah ditetapkan. Terus metode latihan dan pengembangan itu ada dua, yaitu ada on the job yang biasa digunakan itu adalah coaching, planet progression, rotasi jabatan, terus penugasan sementara, sistem-sistem penilaian prestasi formal. Nah, itu yang on the job. Untuk off the job sendiri itu dilakukan dengan program-program pengembangan eksekutif, seperti latihan laboratorium, pengembangan organisasi, dan sebagainya. Terus ada juga pemberian kompensasi kepada karyawan. Pemberian kepada karyawan sendiri dengan pembayaran finansial sebagai balas jasa untuk pekerjaan yang dilaksanakan. Terus juga untuk, motivator untuk pelaksanaan kegiatan di waktu yang akan datang. Terus dari penentuan kompensasi sendiri itu, yang pertama ada kesediaan membayar, yang kedua adalah kemampuan membayar, dan yang ketiga adalah persyaratan-persyaratan pembayaran. Terus yang terakhir itu ada pemeliharaan kesehatan dan keamanan untuk memberikan kondisi kerja yang lebih sehat dan aman. Dan dapat dilakukan dengan penyediaan dokter dan klinik kesehatan perusahaan, pengaturan tempat kerja yang sehat dan aman, terus pelaksanaan kegiatan-kegiatan pencegahan ataupun penyediaan alat-alat pengamanan. Berikut ada contoh studi kasus, yang pertama itu ada ini ya, pelatihan dan sertifikasi itu, dilaksanakan secara online. Pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi pegawai sendiri dilaksanakan secara online itu dinilai kurang efektif. Kenapa? Karena pegawai tetap melaksanakan tanggung jawab dan kewajibannya di unit, sehingga pelatihan dan sertifikasi menjadi kurang maksimal dan, juga bisa terdapat kendala teknis seperti susah sinyal, sehingga penyampaian struktur itu kurang dapat dipahami. Jadi, walaupun kita dapat mengerjakan, dapat melaksanakan, sertifikasi maupun pelatihan tersebut, tapi kita, belum dapat, pengalaman biasa dari instruktur-instruktur, karena instruktur itu biasanya, memberikan pengalaman-pengalamannya, biasanya pengalaman-pengalamannya, sehingga kita juga dapat pembelajaran dari pengalaman-pengalamannya. Walaupun kita sendiri dapat mengisinya, tetapi pengalaman itu yang paling berharga. Jadi, untuk, pelatihan dan sertifikasi itu baiknya itu offline sih, supaya kita juga tahu apa yang kita pelajari terkait kabel tanah. Jadi kita langsung sudah tahu ada kabel tanahnya, terus ada dan, apa namanya, ada ini trafo, jadi kita sudah tahu.
secara fisik begitu. Jadi kita tidak menerawang cuma dari gambar saja begitu. Kesimpulannya itu adalah pentingnya staffing dalam sebuah instansi itu dapat meningkatkan kemajuan suatu instansi karena banyak syarat dan proses yang harus dilaksanakan sehingga SDM yang dipilih berkompeten dan berintegritas. Sekian dari presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.